Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ilmu geografi. Prinsip ilmu geografi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu persebaran atau distribusi, kemudian interrelasi, deskripsi. Nah, kesemuanya ini bergabung nanti dalam satu yang disebut dengan orologi. Prinsip yang pertama yaitu adalah prinsip distribusi. Terjadi persebaran gejala geosfer yang ada di permukaan bumi yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Jadi kita membahas tentang persebarannya di sini, persebarannya, gejalanya. Contoh misalnya angin itu ada di muka bumi, di sini. Contoh lagi misalnya gunung berapi, ya. Di Indonesia misalnya itu hanya dijumpai di daerah-daerah di Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Maluku. Menunjukkan persebaran. Ya. Juga contoh lain yaitu persebaran penduduk di Indonesia. Jadi kalau kita membahas tentang distribusi adalah menjelaskan tentang persebaran di muka bumi tersebut. Dan yang kedua itu prinsip interrelasi. Interrelasi berarti hubungan, ya. Fenomena satu atau gejala satu dari geografi itu berkaitan dengan fenomena yang lain di muka bumi. Nah, di sini kita kalau bicara tentang interrelasi berarti kita membahas tentang sebab akibat, ya. Bahwa fenomena satu akan berkaitan dengan fenomena yang lainnya. Ya, contoh misalnya ya, tanah longsor itu tentunya terjadi karena ada penyebabnya, yaitu mungkin karena curah hujan yang tinggi. Nah, jadi karena, ya, jadi ingat-ingat atau menyebabkan itu ciri dari prinsip interrelasi. Jadi fenomena satu longsor tadi itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Ini berarti ada kata interrelasi, berhubungan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Nah, kalau deskripsi di sini adalah berusaha menggambarkan, ya, atau menceritakan atau menjelaskan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi. Ya, contoh misalnya tadi kita ambil adalah longsor, ya, gejala atau fenomena longsor. Itu kita ceritakan gimana longsor itu, ya, apa penyebabnya dan sebagainya, di mana dia terdapatnya. Berarti kita berusaha menjelaskan, ya, menjelaskan lebih gamblang. Nah, biasanya kalau di dalam deskripsi ini, dalam geografi kita menggunakan peta, bisa juga menggunakan tabel, diagram, ya, atau video, karena ini menguatkan, ya, dari deskripsinya ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu prinsip korologi. Itu adalah gabungan antara ketiga prinsip di atas. Di situ dia menjelaskan distribusinya, ya. Contoh misalnya persebaran gunung berapi di sini di Indonesia. Kemudian dikaitkan interrelasinya. Kenapa kok daerah ini banyak gunung berapi? Ya, ternyata adalah pertemuan dua lempeng misalnya. Interrelasinya dari situ. Nah, kemudian kita menjelaskan gimana gunung berapi tersebut terjadinya, yang dikuatkan dengan menggunakan peta dan sebagainya. Nah, berarti kesemuanya itu sudah mencakup, ada distribusi persebarannya, ada menjelaskan kenapa dia terjadinya gunung berapi tersebut, dia berusaha menjelaskan tentang gunung berapi tersebut, ya. Nah, ini semuanya adalah kalau dia menceritakan semua aspek ini, tiga ini, berarti dia termasuk prinsip orologi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yang pertama yaitu prinsip penyebaran atau distribusi. Sini prinsip penyebaran atau distribusi adalah menggunakan persebaran. Persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi. Nah, sebarnya di mana gitu. Kemudian distribusi berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tentunya tidak sama, ya, tidak sama gitu penyebarannya, sehingga penyebarannya tidak merata, ya.
Kalau kita lihat mungkin di Indonesia bagian barat ya, Indonesia terutama di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan itu banyak ditemukan sumber minyak, sedangkan di Indonesia bagian timur itu banyak ditemukan bahan-bahan mineral, tambang mineral. Nah, ini menunjukkan bahwa penyebarannya tidak merata gitu. Nah, kalau bicara seperti ini mereka menggunakan prinsip penyebaran atau distribusi. Saya juga dasar dalam mengkaji setiap gejala, setiap fenomena ya, dan fakta geografi, baik itu berkenaan dengan gejala alam maupun manusia yang tersebar di muka bumi. Kita mengkaji yaitu sebaran. Oke, kita ambil contoh misalnya sebaran gunung api di Indonesia tadi, kemudian penyebaran penduduk. Nah, penyebaran penduduk di Indonesia ternyata sebagian besar 60-75% itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan sisanya ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Menunjukkan penyebarannya tidak merata. Nah, kalau kita bicara tentang ini, berarti kita bicara tentang prinsip penyebaran atau distribusi. Nah, kemudian yang kedua, yaitu prinsip hubungan atau interrelasi. Nah, ini untuk melihat pola hubungan atau keterkaitan. Nah, terkaitan ya, hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Jadi semua fenomena itu berkaitan dengan fenomena yang lainnya. Kenapa? Pertanyaannya. Tadi di Pulau Jawa tuh kok paling banyak penduduknya, sementara di pulau lainnya. Ini ada kaitannya. Pulau Jawa itu adalah pusat sejarah, ya, kerajaan-kerajaan. Juga banyak sungai gunung berapi sehingga tanahnya subur. Ini kaitannya ya, contoh aja. Nah, kemudian atau juga hubungan fenomena satu dengan fenomena lainnya. Ya. Kenapa bisa terjadi longsor misalnya? Longsor adalah fenomena. Nah, mengapanya kaitannya itu adalah fenomena lainnya. Misalnya karena, misalnya ada kata karena atau menyebabkan misalnya. Itu mesti ciri dari interrelasi. Karena adanya curah hujan yang tinggi misalnya. Ya. Nah, ini di sini dalam meliput hubungan ini bisa antara faktor fisik dengan faktor fisik. Contoh misalnya tadi longsor fisik ya, alam disebabkan oleh fisik yaitu curah hujan yang tinggi, atau bisa juga faktor fisik berkaitan dengan faktor manusia. Contoh banjir, ini faktor fisik ya, alam. Nah, dikaitkan dengan manusia tentunya, karena manusia membuang sampah, karena manusia menebang hutan misalnya. Jadi kan ada kaitannya alam dengan manusia atau manusia dengan manusia. Contoh misalnya gejala kelaparan, kan gejala manusia kan. Nah, ini ternyata dikaitkan dengan manusia juga, misalnya karena sumber daya manusianya rendah atau karena kemiskinan. Itu kan faktor manusia sosial dengan sosial. Nah, jadi bisa fisik alam dengan alam, kaitannya bisa juga alam dengan manusia atau manusia dengan manusia. Oke, kita ambil contoh adalah masyarakat desa Indonesia sebagian petani, ya, kerjanya mata pencaharian petani karena, nah, karena berarti interrelasi tersedianya lahan untuk di darat atau karena kesuburannya dan sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu prinsip penjelasan atau deskripsi. Nah, deskripsi tadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian mengenal tulisan deskripsi ya. Nanti dia berusaha menggambarkan atau menceritakan. Ya, description itu menggambarkan atau menjelaskan lebih jauh fenomena. Jadi kita berusaha menjelaskan di sini geografi itu fenomenanya seperti apa. Ya. Nah, di sini baik itu fakta, ya, fakta, kenyataan atau gejala di muka bumi, bisa melalui kata-kata, ya, atau melalui banjir. Oh, seperti ini kronologinya, kapan kejadiannya, di mana dan sebagainya, dikatakan dibikin sebuah narasi, atau dia disajikan berupa tabel. Contoh misalnya rasio jenis kelamin, ya,
laki-laki dan perempuan di suatu daerah atau desa X misalnya, itu disajikan berupa tabel. Ini juga termasuk deskripsi. Dan dia berusaha menjelaskan atau berupa grafik, bahkan peta. Jadi contoh peta misalnya persebaran benua di dunia. Nah, ini orang saya tahu dengan melihat komposisi warna mereka sudah tahu, oh ternyata ini termasuk Eropa misalnya benua biru misalnya. Ini Amerika Selatan misalnya, karena dia menyajikan di peta, deskripsinya ada di sini. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip korologi. Nah, prinsip yang meninjau segala gejala, fakta dan masalah geografi dari penyebaran, ya, tadi interrelasi, interaksi dan deskripsi ya. Jadi semua aspek tadi yang ada di persebaran, kemudian interrelasi, kemudian deskripsi itu digabung di sini. Ya, jadi gabungan. Dia juga berusaha menjelaskan persebarannya di mana, di mana, kemudian mengapanya, interrelasinya atau interaksinya, mengapa bisa terjadi seperti ini. Dia juga di situ berusaha untuk menjelaskan fenomena tadi. Nah, kalau kita bicara keseluruhannya, keseluruhan dari persebaran, interrelasi, dan deskripsi, berarti kita bicara tentang prinsip korologi. Contoh, sini ya, suhu di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Nah, di sini kita melihat penyebarannya di mana di kotanya. Oh, di kota, di desa gimana? Nah, terus mengapa di kota kok lebih tinggi suhunya daripada di desa? Ternyata kaitannya ya, relasinya ternyata di kota banyak pencemaran udara. Juga mungkin sedikitnya areal terbuka hijau. Ya, dan sebagainya. Nah, dia diceritakan atau digambarkan. Ya, berusaha diceritakan mana. Kalau bicara seperti ini berarti kita sudah membahas tentang korologi. Ya demikian materi yang berkaitan dengan prinsip geografi. Jika kalian ada yang perlu tanyakan, silahkan nanti kita diskusikan di classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.